Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Kembali kita melanjutkan cerita dari Ayo Pacaran karya Dentara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Latifah sedang asyik bersama ponsel dan earphone-nya yang menempel sempurna di kedua telinganya. Jam istirahat ini Latifah tidak ingin kemana-mana. Ia takut berpapasan dengan Raga dan membuatnya kembali merusak mood. Lebih baik dia di kelas sambil makan makanan yang dibawakan bunda untuknya. Kelas 11 IPS 2 sepi. Hanya ada 5 anak perempuan yang sedang sibuk berkumpul sambil mengobrol ria di ujung ruangan. Latifah memang tidak terlalu dekat dengan anak kelasnya. Selain dia malas untuk berbaur dan membicarakan sesuatu yang dia rasa bukan urusannya, Latifah juga merasa repot kalau harus berteman dengan mereka. Ada apa-apa langsung diomongin padahal belum ada kebenarannya. Latifah menghela napasnya panjang. Ia meraih tasnya untuk memasukkan kotak bekal yang sudah selesai dia habiskan isinya. Hanya 2 roti isi selai stroberi kesukaannya. Ia melihat kotak perhiasan yang Raga berikan semalam. Latifah sengaja membawa supaya ia bisa memikirkan kembali masalahnya dengan Raga. Haruskah Raga dia beri kesempatan? Tidak. Bukan hanya Raga yang seharusnya dia beri kesempatan, tapi juga dirinya. Harusnya dia memberikan kesempatan untuk kita berdua menjalani hubungan yang terlihat sangat belum meyakinkan. Latifah belum sempat melihat isinya. Ia terlalu takut untuk membukanya. Entahlah, rasanya seperti belum siap. Saat ingin kembali menenggelamkan kepalanya, tiba-tiba suara Cici menginterupsi indera pendengarannya dengan nyaring. Latifah, astagfirullah, punya teman satu bikin repot banget. Latifah menunggu kedatangan Cici dari balik pintu. Saat sudah nampak, perempuan itu tidak langsung bicara. Perempuan itu menarik napasnya dalam-dalam. Kedua tangannya bertumpu di lutut. Hosos, aduh, capek. Latifah meringis. Ia melepas earphone dan meletakkan ponselnya di kolong meja. Kenapa? Ngapain segala teriak-teriak kayak apa aja? Cici masih sibuk menetralkan napasnya. Tangan perempuan itu mengibas-ngibaskan di udara, tidak jelas. Itu di kantin ada penjual baru gitu, berantem sama Nesa. Latifah berdiri dari tempatnya. Berantem gimana? Cici menarik tangan Latifah untuk membawa temannya itu ikut ke kantin. Ia malas untuk menjelaskan 2 kali nanti. Biar saja Latifah tahu sendiri saat melihat kejadiannya langsung. Pelan-pelan. Ini tangga nanti jatuh bisa melayang nyawa loh, tegur Latifah kepada Cici saat perempuan itu semakin ditarik kencang menuruni tangga. Jantung Latifah deg-degan, setengah mati. Dia takut kesandung kakinya sendiri dan malah jatuh guling-guling di tangga. Kan gak lucu. Niatnya mau nolongin orang malah sakit duluan. Rame banget. Latifah melotot saat melihat kantin sudah dipenuhi manusia dan siswa-siswi Airlangga. Bahkan dia juga melihat Raga. Kedua matanya sempat bersitatap, namun secepat kancil dia menghindari kotak matanya dengan Raga. Lo tahu nggak? Abis makan makanan lo, ini perut gue sakit. Gue tahu lo tuh jorok jual makanan di sini. Lagian apaan lagi nih makanan berminyak begini dijual? Nesa masih terus mengotak-atik beberapa dagangan yang ada di salah satu stand penjual kantin. Mereka semua terdiam. Tidak ada yang berniat membantu. Lebih tepatnya takut kena imbasnya. Mereka semua tahu kalau Nesa sudah bicara seperti itu, kepala sekolah pasti akan langsung mengganti penjual yang ada di kantin. Ada apaan ini? Suara Latifah menginterupsi dingin. Beberapa orang menoleh ke belakang, bahkan mereka memberi jalan untuk Latifah. Nesa menarik senyum miringnya, kedua tangannya bertumpu di depan dada. Mau ngapain? Mau so jadi pahlawan lagi? Iya. Urusin aja deh hidup lo itu, gak usah ikut campur masalah orang. Nesa mendorong bahu Latifah kencang, sampai membuat perempuan itu sedikit terdorong ke belakang. Raga menghampiri, takut ada kejadian yang tak terduga, namun tetap
berjarak dengan tempat Latifah berdiri. Latifah menarik bahu Nesa kasar, menghadapkan perempuan itu tepat di depan wajahnya. Senyum Latifah melebar. Ia membenarkan letak dasi Nesa yang miring, lalu menepuk-nepuknya dengan tatapan meremehkan. Lo tinggal kasih tahu apa masalah lo sampai ngusik dagangan orang begini. Kalau lo nggak mau jelasin, itu tandanya sakit perut lo. Itu cuma bohongan. Latifah mendorong Nesa tepat di bagian perut perempuan itu. Siapa yang beli dagangan ibu ini selain Tuan Putri kita yang terhormat ini? Mereka yang semula ketakutan tak ingin bersuara, namun melihat kehadiran Latifah dan tahu akan harapan pembelaan dari Latifah tinggi mulai mengangkat tangan. Nesa yang melihat beberapa siswa mengangkat tangan mulai kelabakan karena sakit di perutnya memang bohongan. Lo berdua yakin masih mau ngebela teman lo ini? Kalau teman lo salah, dia bakalan diskors. Kalian mau juga? Latifah menatap kedua teman Nesa yang berada di belakang Nesa. Keduanya menggeleng, wajah Nesa memerah. Latifah tahu ini hanya akal-akalan Nesa untuk membuat reputasinya hancur. Beberapa urusan kantin dan dagangan yang dijual di bawah pengawasannya. Latifah yang merekomendasikan penjual itu untuk berjualan di sini. Karena saat Airlangga Festival kemarin dagangan ini paling laris dan kesehatannya benar-benar bagus. Bahkan ibu itu mengganti minyak setiap kali selesai menggoreng dagangannya. Nesa menatap sekelilingnya. Ia mengambil segelas teh panasnya yang baru saja jadi di meja. Melihat pergerakan Nesa yang hendak menyiramnya dengan air teh panas, refleks membuat Latifah mundur dan menutupi wajahnya. Namun, merasa tidak ada air sedikit pun yang mengenai tubuhnya, Latifah membuka telapak tangannya. Ia terkejut saat melihat Raga sudah berdiri di depannya, melindunginya dari air teh panas yang disiram Nesa. Raga, kenapa malah lo yang kena? Nesa berteriak heboh. Raga yang merasa sangat marah dan kesal akan perlakuan Nesa mendekati Nesa, menatapnya dengan tatapan membunuh. Cowok itu mengukung Nesa dengan penuh amarah. Raga sangat tidak bisa mentolerir siapapun yang berani mengusik Latifah. Latifah menahan lengan Raga, menyuruh pemuda itu berada di belakangnya. Plak, satu tamparan hebat mendarat di pipi kanan Nesa, membuat semua orang yang melihat sedikit terkejut. Minta maaf sama ibu itu sekarang juga. Latifah menunjuk ibu-ibu yang masih terlihat sedih dan panik akan dagangannya diobrak-abrik oleh Nesa. Nesa mengeratkan giginya kuat-kuat. Ia menatap Latifah dengan tatapan benci. Dasar. Nesa menabrak bahu Latifah kencang. Perempuan itu meninggalkan kantin dengan penuh amarah. Wah, sorak dari beberapa anak mengiringi kepergian Nesa. Kedua temannya saling pandang sebelum akhirnya ikut pamit undur diri. Diam lo semua, banyak bacot. Kerumunan mulai mereda. Cici menghampiri Latifah. Perempuan itu melayangkan jempolnya di depan wajah Latifah, membuat Latifah menggelengkan kepalanya saja. Lo bantuin ibunya beresin deh ya. Cici menahan lengan Latifah lalu berbisik di telinga Latifah. Obatin Karaga, kasihan tuh kulitnya merah-merah kena air panas. Itu minumannya benar-benar baru datang, Pak. Pandangan Latifah mengarah ke Raga sedang menahan sakit saat Rigel menggodanya dengan menyinggol lukanya. Tak lama Latifah melengos. Ia menghampiri ibu-ibu yang sedang membersihkan dagangannya. Neng, keren banget, nanti pulang sekolah kesini ya. Mak Nia buatin pancake stroberi kesukaan Neng, ujar Mak Nia yang standnya berada di sampingnya ibu-ibu tadi. Latifah tersenyum lebar. Oke Mak. Bu, maaf ya, jadi gini nanti saya ganti ya. Latifah menatap ibu-ibu itu dengan perasaan bersalah. Lantainya jadi kotor. Beberapa gorengan yang dia jual ikut jatuh. Dan kuah seblak yang tadi Nesa layangkan, protesnya pun ikutan berserakan di lantai dan di mejanya. Gak usah Neng, gak apa-apa, saya malah terima kasih sudah dibantuin. Kalau di sekolah lama ibu diginiin mana ada yang mau bantu ibu. Ibu itu tersenyum menatap Latifah.
Ibu itu tersenyum kagum dengan Latifah. Perempuan seperti Latifah sangat jarang ada di dalam lingkungan sekolah begini. Ibu itu sangat bersyukur bertemu Latifah. Ya udah, nanti dibantu teman saya ya Bu buat beresin, saya mau ke sana dulu. Latifah menoleh. Ternyata beberapa murid juga ikut membantu membersihkan lantai dan dagangan ibu itu yang berserakan. Makasih ya kalian udah mau ikut bantuin. Latifah tersenyum kepada dua siswa yang membantu Cici. Iya Kak, kita cuma bisa bantuin ini, katanya. Cici mengedipkan sebelah matanya. Wah, sana tuh buruan. Latifah tahu apa yang Cici maksud. Perempuan itu menarik napasnya dalam-dalam. Perasaannya harus bisa dia kendalikan. Bagaimanapun juga Raga terluka karena melindunginya. Gue heran banget gak, cewek yang ngedeketin lo gak ada yang bener ya. Latifah mendengar Januar mengomel habis-habisan. Bener karena kata bokap lo ya gak ada yang waras yang suka sama lo. Rigal menimpali. Rigal menaik turunkan alisnya. Gimana? Raga dan Januar menatap Rigal aneh. Gini, lupakan yang lama, mari kita cari janda. Raga tertawa terbahak-bahak. Stres lo Gel. Kak, mendengar panggilan dari suara yang sangat dia hafal membuat Raga langsung menoleh. Bisa ikut gue sebentar? Latifah mencari obat apapun yang bisa meredakan rasa sakit yang Raga derita. Memang tidak ada bekas luka bakar yang serius, tapi luka melepuh yang bahkan jika dia rasakan sendiri saja sakit banget. Jujur, Latifah tidak mengerti tentang obat-obatan. Dia kesulitan. Menangkap kesulitan Latifah, Raga tersenyum miring. Pemuda itu lantas menghampiri Latifah, berdiri di belakangnya. Merasa deru napas di kepalanya membuat Latifah menahan napas. Perlahan perempuan itu menoleh. Refleks ia mundur ke belakang sambil menyandung. Kaki meja membuatnya kehilangan keseimbangan. Raga menahan lengan kirinya di lengan kanan Latifah, sedangkan tangan kanannya menahan kepala Latifah agar tidak membentur tembok. Latifah melotot. Sorry, gue gak bermaksud. Raga langsung melepas tangannya saat Latifah sudah bisa berdiri dengan kesadarannya. Gue gak tahu harus ngasih salep apa, yang sakit kira-kira di mana, biar gue panggil anak PMR aja ya. Lagi-lagi Raga menahan lengan Latifah. Rasa sakit yang ada di lengannya karena air teh panas tadi tidak ada apa-apanya dibanding dengan rasa rindu yang Raga rasakan. Bahu lo sendiri gimana? Tadi kan ditabrak Nesa kenceng banget, sakit gak? Latifah refleks menoleh menatap bahunya. Gak apa-apa kok, udah biasa. Hening tercipta, keduanya sama-sama larut dalam pikirannya masing-masing. Gue dijodohin, Fah. Mendengar ucapan Raga membuat Latifah menoleh. Ia menatap Raga dengan tatapan penuh penasaran. Tapi kalau lo masih mau ngasih gue kesempatan, gue bisa minta batalin perjodohan itu. Latifah menggeleng. Ia menatap Raga dengan senyuman yang menawan. Lo pantas dapat itu. Gue doain lo bahagia, Kak. Gue pergi dulu. Dan makasih udah nolongin gue. Lain kali kita masing-masing aja. Raga hanya bisa menghela napasnya berat. Ia ingin memastikan apakah Latifah masih berpegang teguh dengan ucapannya malam itu. Harapan Raga seolah pupus saat Latifah benar-benar sudah tak ingin lagi memulai hubungan dengan dirinya. Loh, Abinya ikut mah? Papa? Raga menghampiri Abi yang sudah mengkode ingin digendong. Asri tersenyum. Hari ini Yoga berencana mengenalkan Raga dengan teman anak rekannya. Siapa tahu bisa cocok. Lumayan juga, bagus untuk Raga dan bagus untuk Yoga. Asri membenarkan letak dasi kupu-kupu yang dipakai Raga. Ajak aja ya, biar perempuan itu bisa ada rasa sayang juga sama Abi, gak cuma sama kamu aja. Papa? Raga menatap Abi yang sudah rapi dengan setelan jasnya. Anak papa ganteng banget. Ateng, Abi berujar tidak jelas. Iya, anak papa ganteng banget, mirip papa. Gak, coba deh Abinya taruh di bawah. Raga menatap Asri bingung. Kenapa mah? Coba aja dulu. Raga menuruti. Sang mama mulai memberikan kode-kode kepada Abi untuk melakukan sesuatu. Betapa terkejutnya Raga saat melihat Abi bisa berdiri dengan pegangan tembok.
Sebelumnya Abi hanya bisa merangkak saja. Melihat perubahan besar dari anaknya membuat Raga bahagia bukan main. Loh, udah bisa berdiri? Anak papa pinter banget. Raga meraih Abi masuk ke dalam pelukannya. Baru semalam dia bisa. Dari kemarin belajar jatuh-jatuh mulu. Raga mengelus puncak kepala Abi, menciuminya tanpa ampun. Makasih ya mah, untung ada mama. Asri mengelus punggung Raga dan beralih mengelus puncuk kepala Abi. Sama-sama, ya udah yuk jalan, papa udah nungguin. Raga mengikuti Asri berjalan keluar kamar. Regina yang melihat Raga baru keluar berseru, lama banget, keburu malam nih, gue ngantuk tahu. Gak usah ikut lo bocil, ngapain lagian? Tinggal aja pak dia di rumah. Regina memukul lengan Raga kencang membuat Abi malah tertawa. Sudah buruan kita jalan, gak enak kalau telat. Selama perjalanan Raga sibuk memikirkan siapa yang akan dia dijodohkan dengannya. Apakah perempuan itu akan bisa menerima Abi dan menyayangi Abi? Terlebih lagi apakah dirinya bisa mencintai perempuan itu di saat hatinya memang masih ada Latifah di dalamnya. Raga mendesah pelan. Ia merasa ragu untuk menerimanya. Namun melihat harapan dari kedua orang tuanya, dia merasa tidak enak untuk menolak. Papa yakin sama yang ini? Yoga menoleh menatap Raga yang duduk di samping kursi tempatnya mengemudi. Insya Allah yakin, bismillah ya. Raga menarik napasnya dalam-dalam. Tepat beberapa menit kemudian, mobil papanya sudah masuk ke dalam parkiran hotel bintang 5. Mereka sudah memesan hotel untuk mereka menginap, sekaligus sudah membooking restoran yang akan mereka gunakan untuk pertemuan malam ini. Yoga sengaja memesan hotel ini sekalian ada kerjaan juga. Daripada anak istrinya harus pulang larut malam, lebih baik menginap di sini bukan? Mereka udah sampai, tanya Asri kepada Yoga yang masih memainkan ponselnya. Yoga menggeleng, belum, masih di jalan katanya sebentar lagi. Kita masuk duluan aja ya. Kaki Raga bergerak tak karuan, keringatnya mengucur dari dahi hingga leher. Abi sudah anteng duduk di tempat yang dikhususkan untuk anak seusia Abi. Sekalian disuguhkan beberapa biskuit yang disukai Abi. Selamat malam Yoga. Mendengar nama Yoga dipanggil membuat mereka lantas menoleh secara bersamaan. Raga melotot menatap perempuan yang berada di depannya. Jadi dia, Mama. Abi dibuat semakin terkejut kala Abi berteriak memanggil perempuan itu dengan sebutan Mama. Rasanya lutut Raga lemas dan tak bisa bertumpu dengan baik saat ini juga. Bersambung, thank you for watching.